Ada adegan yang cukup unik yang pasti bikin baper banget. Yap, setelah pertemuan antara Kenzo dan juga Sandra di sebuah tempat makan atau kafe ya alias restoran. Nah, Kenzo ini kan terpancing karena menurut Sandra kalau semua ini adalah ulahnya Kayla. Entahlah alasan apa yang Sandra berikan, tapi Kenzo bisa terpancing dan akhirnya sampai datang ke rumah Sandra untuk mencari Kayla. Nah, uniknya teman-teman, setelah pada akhirnya bersama dengan Sandra dengan semua kepalsuan Sandra, kebohongannya tuh, Kenzo dan Sandra pun akhirnya pergi ke rumahnya Sandra untuk bagi Kenzo mencari Kayla. Nah, di sini tuh Sandra seperti nge-briefing Kayla dulu untuk ya udahlah kamu pura-pura ngaku aja deh supaya nanti ini dan itu. Kayaknya seperti itu ya, apalagi ya udah kebaca banget lah kalau Sandra pasti bakal manipulatif, hanya ingin terlihat baik di depan Kenzo sehingga rela melakukan apa saja. Karena mau bagaimanapun juga yang bisa bikin Sandra bicara adalah teman-teman ya dengan cara Kenzo ini tuh ibaratnya bener-bener bisa bawa Sandra ke kantor polisi supaya apa? Supaya bisa bener-bener menghukum Sandra. Karena mau bagaimanapun juga kalau udah masuk kantor polisi dan ada buktinya, maka Sandra pasti nggak akan pernah bisa mengelak. Jadi ini PR cukup besar juga nih kalau memang Kenzo masih mau ngebongkar masalah ini. Singkat cerita, pada saat mau masuk ke rumahnya Sandra ini, ya Kenzo dihalangi sama Mutiara. Tujuan Mutiara tuh jelas aja karena ya Mutiara ini kan memang orangnya penurut banget ya. Jadi kalau ada yang bertamu ke rumahnya Sandra, ya pasti pengen nanya dulu lah, walaupun itu orangnya adalah Kenzo itu sendiri. Lucu sih sebetulnya. Berantem lucu lagi nih Mutiara dan juga Kenzo. Nah, tapi sayang pada saat Mutiara dan Kenzo ini tuh ibaratnya Kenzo mau masuk ke dalam rumah, Kenzo terjatuh dan Mutiara nggak sengaja seperti terpeleset dan pada akhirnya memeluk Kenzo. Ujung-ujungnya mereka berdua pun juga lihat-lihatan nih teman-teman. Dan jujur aja senang sih walaupun mungkin ini adegan yang gak sengaja, bukan romance ya, tapi bisa jadi romance karena memang Kenzo dan juga Mutiaranya yang tatap-tatapan loh. Apalagi kan aduh udah deh, kalau Kenzo sama Mutiara tuh udah tatap-tatapan tuh udah meleleh kita teman-teman. Udah terbaper-baper. Zora emang gak pernah salah. Sehingga ini pun juga pada akhirnya membuat Kayla maupun juga Sandra benar-benar kepanasan. Jadi ibaratnya kalaupun nih Sandra sama Kayla berebut Kenzo, misalnya Kayla ngotot juga sama seperti Sandra, ujung-ujungnya pemenangnya adalah Mutiara. Senang sih teman-teman, masih diselipin adegan-adegan romantis seperti ini, yang mana pada akhirnya pun juga ini bakal membawa Mutiara untuk bisa kembali ke rumahnya Kenzo. Memang masalah datang silih berganti dan gak akan pernah beres-beres ya, tapi balik lagi ini bisa menjadi pemicu dan juga pemacu supaya apa? Supaya Mutiara pun juga ibaratnya bisa mau jujur lah tentang semua kebusukan-kebusukan Sandra kepada Kenzo, supaya Kenzo tuh juga tahu. Karena ini tuh terkesan udah tahu Sandra kayak gini tapi Mutiara nggak mau ngomong, Kayla tuh nggak mau ngomong. Jadi kan bingung teman-teman kalau udah kayak gini. Ujung-ujungnya apa? Kenzo yang gampang dibodohin lagi, gampang dibohongin lagi sama Sandra. Ya kalau kayak gini kan percuma juga ya. Makanya ini harus benar-benar bisa dipahami juga, dan gimana pun juga caranya harus benar-benar bisa bikin Sandra ini kena karmanya. Karena balik lagi ketegasan Kenzo lah, dan juga bukti semua kejahatan Bejo dan juga Sandra yang bersamaan ini harus benar-benar bisa dibongkar oleh Kenzo juga. Karena cuman Kenzo yang bisa seberani itu. Kalau Mutiara yang nemuin buktinya susah, karena Mutiara tuh harus meyakinkan semua orang. Tapi kalau Kenzo, ibaratnya Kenzo tuh pemimpin di sini. Kenzo yang bisa membawa arus ini tuh mau ke kiri apa ke kanan. Pemimpin lah selayaknya pemimpin. Jadi kalau Kenzo pun juga bisa tegas, ini pun juga bakal bagus. Makanya semoga aja harapannya sih teman-teman, bisa gimana pun juga caranya Kenzo ini bener-bener tegas kepada Sandra supaya jangan sampai nuduh Kayla dan lain sebagainya macamnya. Bukan bermaksud untuk menuduh Kayla, tapi kan udah jelas pelakunya adalah Sandra. Kenzo pun juga curiga nih sama Sandra. Jadi buat apa sampai nyalahin Kayla? Kan Kenzo udah tahu Kayla seperti apa, kenal dari kecil. Kenzo pun juga tahu Sandra seperti apa, kenal dari kecil juga. Masa untuk yang kayak gini itu masih bertanya-tanya. Nah ini jujur ya, agak bingung sebetulnya dengan penulisan cerita di episode 34 dan yang sekarang 35 itu bener-bener kayak dibiarin los aja gitu. Padahal kalau dipikir-pikir
dengan terus-terusan membiarkan Sandra nggak pernah kena teguran, nggak pernah kena karmanya, nggak pernah kena batunya, ya justru malah bikin Sandra semakin senaknya. Ujung-ujungnya kan lihat sendiri aja, makin songong. Bener-bener kepada Mutiara pun juga ngerjain banget. Disuruh nyuci pun juga harus digosok dan lain sebagainya macamnya. Aturannya banyak. Wah, ini tuh bener-bener udah deh. Bener-bener ngaco banget. Makanya mau gimana pun juga Kenzo-nya harus bener-bener bisa tegas juga. Supaya apa? Tentu saja supaya Kenzo pun juga bisa tahu siapakah Sandra yang sebenarnya. Karena kan sayang aja teman-teman ya, kalau harus dicampur tangan seperti ini. Padahal Kenzo ini seorang pemimpin perusahaan juga, harusnya sih bisa tegas juga. Dan harapannya tentu aja teman-teman semua kebusukan Sandra pun juga bisa terbongkar ya. Karena kalau sekarang kita berharap Bejo masih hidup, susah juga karena Bejo tuh emang udah nggak ada juga. Makanya satu-satu halnya yang bisa diharapkan adalah bukti yang didapat oleh Kenzo, polisi, supaya apa? Supaya Sandra pun juga segera dihukum dan Mutiara bisa kembali kerja di rumahnya Kenzo. Karena jujur aja, walaupun mungkin Mutiara ini berani sama Sandra, bisa lebih lebih pinter lah, karena berani ngelawan Sandra, tetap aja kalau masih tinggal bersama Sandra, di bawah aturan Sandra, dengan perjanjian yang udah dibuat dengan Sandra, akan sangat berbahaya bagi Mutiara itu sendiri. Karena bagaimanapun juga Mutiara harus lebih aman, harus lebih bisa bertahan di rumah Kenzo. Kalau di rumah Sandra, sepintar-pintar bertahan pun Sandra nih nggak akan pernah ada berhenti-berhentinya. Kalau di rumahnya Rianti atau Kenzo dan Aditya, oke, mungkin Mutiara nggak seberani itu sama Rianti, tapi masih ada yang melindungi. Ada Aditya, ada Kenzo, ada Aurel, ada Biipa. Sehingga apa? Ya Rianti pun juga bakal malu-malu sendiri karena nggak berani ngelawan Aditya. Jadi ini sebetulnya tuh sebuah hal yang bagus kalau Mutiara tinggal di rumahnya Kenzo. Kalau di rumahnya Sandra, udah deh, kelar teman-teman. Makanya semoga aja Kenzo bisa benar-benar mencari bukti semuanya. Dan juga bikin gimana caranya supaya manusia yang satu ini, Sandra ini tuh bener-bener kena karmanya dan bisa benar-benar dihukum juga. Ya walaupun ya kita lihat aja nanti teman-teman bakal seperti apa, tapi yang pasti senang juga. Masih ada selipan adegan-adegan romantisnya yang mana ini pasti bakalan bikin baper juga. Nggak sengaja jatuh, nggak sengaja meluk, tapi tatapan dan juga penuh cintanya tuh udah deh. Nggak akan pernah bisa bohong. Bahkan Kayla sama Sandra aja sampai secemburu itu. Ya minimal dengan hal-hal seperti ini, bikin Kenzo pun juga sadar untuk segera memulangkan Mutiara ke rumahnya. Dan tahu kalau Sandra ini bukanlah orang yang sebaik itu dan belum berubah. Karena sayang aja kalau Kenzo masih percaya Sandra berubah, kayak nggak pernah melihat bagaimana jahatnya Sandra. Bukti-bukti pun juga nanti udah ada semuanya. Semoga aja sih semua segera terbongkar ya, supaya Mutiara segera kembali ke rumahnya Pak Aditya dan bisa kembali mencari siapakah ayah kandung Mutiara yang sebenarnya itu adalah Pak Aditya. Duh, bener-bener gak sabar banget ya teman-teman. Tapi gimana nih? Baper nggak lihat Mutiara yang meluk Kenzo? Coba kalau baper boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.